dalam 1 bulan saja. Setelah itu stop, jangan dikasih lagi. Nanti kalau kebanyakan juga nanti akan menyebabkan bakal buahnya itu ya rontok teman-teman ya. Nah ini serangan lalat buah ini teman-teman ya, ini kita harus pantau terus. Nah ini serangan lalat buah, ini bekas suntikannya pun ada. Maka dari itu kita jangan lambat dalam penyemprotan insektisida untuk mengendalikan serangan lalat buahnya. Maka kita harus intens ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan dalam mencari rezeki teman-teman ya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya telat dalam mengupdate video saya mengenai perkembangan tanaman cabai saya ini. Dan sekarang tanaman cabai saya ini sudah memasuki umur 5 bulan 15 hari. Nanti di tanggal 1 Maret itu sudah memasuki umur 6 bulan. Dan perkembangannya seperti ini. Untuk buahnya sudah kelihatan sekali berkurangnya teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah disusul dengan tunas-tunas baru dan bakal-bakal buah yang baru teman-teman. Jadi seperti ini. Ini bakal-bakal buahnya sudah mulai kelihatan, dan ini memang harus kita jaga secara ekstra agar tanaman cabai kita itu bisa berumur panjang dan selalu mengeluarkan buah. Apalagi sekarang harga cabai itu sampai saat ini harganya masih lumayan ya memuaskan teman-teman ya. Untuk menjaga tanaman cabai kita agar selalu mengeluarkan buah walaupun umurnya itu nantinya tua, kita harus melakukan terus pemberian nutrisi maupun itu pengocoran atau penyepraian, kita harus tetap lakukan. Yang paling penting teman-teman ya di masa pembuahan kedua ini, karena tanaman cabai saya ini sudah memasuki pembuahan kedua, yang paling penting adalah kita menjaga tunas-tunas baru teman-teman. Jadi seperti ini. Nah ini ada tunas-tunas yang baru ini, kita harus jaga teman-teman ya. Jangan sampai nanti tunas-tunas baru ini terkena serangan trip sehingga nanti bakal-bakal buahnya ini bisa nggak maksimal, akhirnya buahnya itu bisa kecil. Yang lebih parahnya itu nanti bisa terjadi kerontokan bakal buah. Maka dari itu kita harus jaga tunasnya teman-teman ya. Kita jaga bakal buahnya, kita juga jaga tunasnya agar nanti fotosintesis itu tidak terjadi hambatan, sehingga nanti untuk pembuahan kedua ini lebih maksimal apabila daun-daun atau tunas yang baru keluar ini tidak terjadi serangan hama teman-teman ya. Jadi seperti itu. Memang banyak sekali kasus yang terjadi di lapangan itu di saat pembuahan kedua itu buahnya mengecil. Jadi untuk mengantisipasi agar buah tanaman cabai kita itu tidak mengecil, maka kita harus tetap lakukan pemberian nutrisi, itu wajib teman-teman ya. Dan metode saya ini adalah metode dalam 1 bulan itu pemberian atau pengocoran itu saya lakukan 3 kali, seperti saya lakukan pada saat tanaman cabai saya ini memasuki masa generatif atau maksudnya memasuki awal masa generatif. Jadi saya lakukan 3 kali pengocoran dengan unsur fosfat, kalium dan kalsium, itu sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Jadi nanti kalau sudah kita lakukan itu, maka tahap yang kita selanjutnya adalah itu tinggal spray nutrisi dari atas, dan insektisida maupun fungisidanya juga jangan lupa, jangan ketinggalan, kita tetap harus berikan, karena untuk menjaga agar tunas baru maupun daun cabai kita atau bakal buah pada tanaman cabai kita itu tidak terjadi serangan hama atau terjadi serangan jamur penyebab antraknosa, atau batang tanaman cabai kita itu terserang busuk batang teman-teman ya. Walaupun saya sudah lakukan penyempraian rutin, tetapi ya wajar saja menurut saya ada serangan lalat buah ini seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah ini serangan lalat buah ini teman-teman ya, ini kita harus pantau terus. Nah ini serangan lalat buah, ini bekas suntikannya pun ada. Maka dari itu kita jangan lambat dalam penyempraian insektisida
untuk mengendalikan serangan lalat buahnya, maka kita harus intent ya teman-teman ya dalam melakukan penyempraian, jangan sampai telat. Karena sampai saat ini memang musim hujan tuh intensitasnya tuh masih ya lumayan tinggi, sehingga pada kebun kita itu terjadi kelembapan, dan itu memang lalat buah itu sangat cepat sekali berkembang biak di saat udara atau suhunya itu rendah teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, nutrisi saya yang saya akan sampaikan dulu adalah fungisidanya dulu teman-teman ya. Nah, fungisidanya saya gunakan ini. Nah, ini Gflow saya mix dengan Cabriotop. Gflow saya mix dengan Cabriotop. Ini memang andalan saya untuk mencegah serangan jamur penyebab antraknosa. Jadi saya gunakan ini. Nah, ini fungisidanya. Ya, ini bisa diganti dengan antrakol ya teman-teman ya. Di rolling-rolling ininya yang kontaknya. Kalau ini habis ganti antrakol, kalau antrakolnya habis ganti yang Gflow-nya lagi. Cuma untuk sistemiknya saya selalu gunakan Cabriotop. Ini memang cukup terbukti teman-teman ya untuk mengendalikan serangan jamur penyebab antraknosa. Dan untuk nutrisinya saya berikan ini teman-teman ya. Ini bisa diganti dengan Gandasil B. Ini bisa diganti dengan Gandasil B teman-teman ya nutrisinya untuk penyempraian mulai atas. Tetapi saya coba dengan Prima Plus B, ini adalah kalium plus boron teman-teman ya. Memang saya ini sudah hampir habis teman-teman ya. Memang kalau saya lihat tadi untuk perkembangan tunas bakal buah barunya itu cukup kelihatan sekali setelah saya lakukan penyempraian Prima Plus ini. Nah, ini nutrisinya. Terus saya tambahkan dengan asam amino. Nah, asam amino ini nutrisi atas. Tapi asam aminonya ini saya berikan ini 1 bulan ini mungkin cukup 2 kali saja teman-teman ya. Saya lebih fokus ke Vitaron SL nya, tetapi Vitaron SL nya ketinggalan tadi. Nah, jadi asam amino ini jangan terlalu berlebihan, karena apabila berlebihan nanti daunnya saja yang bagus tapi bakal buahnya kurang. Nah, ini tuh. Dan untuk insektisidanya, dan andalan saya untuk mengendalikan serangan lalat buah tetap ini teman-teman ya. Insektisida Meta dengan bahan aktif Demotoat. Kalau merek dagangnya silahkan teman-teman pilih saja, bebas, tetapi usahakan kalau untuk mengendalikan serangan lalat buah ini, dari pengalaman saya ini memang yang bahan aktifnya Demotoat ini sangat bagus teman-teman ya. Nah, terus untuk mengendalikan serangan tungau, trip, kutu-kutuan ini saya gunakan Regen ini yang murah-murah saja, ini harganya 40.000 teman-teman. Nah, jadi yang seperti saya sampaikan tadi, apabila tunas-tunasnya yang baru keluar itu kita harus jaga agar terhindar dari serangan hama, karena itu sangat berpengaruh nanti di pembuahan kedua. Jadi saya gunakan Regen. Ini terpisah teman-teman ya, ini karena sama-sama Regen ini mempunyai cara kerja itu sistemik dan kontak, sedangkan Meta dengan bahan aktif Demotoat ini juga sama, cara kerjanya sistemik dan kontak. Maka pemberian ini alangkah baiknya itu jangan dimix, dua bahan ini jangan dimix, ini terpisah teman-teman ya, terpisah. Nah, ini untuk penyempraian atasnya. Kalau ini jamurlang ini saya berikan itu ketika tanaman cabai saya itu terserang bercak daun saja, tetapi kalau tidak enggak saya kasih jamurlang karena ini cukup keras obatnya ini. Nah, jadi ini cara mainnya. Meta di minggu ini misalnya teman-teman ya, saya mix dengan Curacron. Nah, setelah itu di minggu berikutnya saya lakukan lagi Regen, saya mix dengan Curacron. Jadi seperti itu. Usahakan sistemik dengan sistemik itu jangan dicampur teman-teman, itu karena akan mempengaruhi kinerjanya. Kalau mau mencampur insektisida itu kalau kontak campur dengan sistemik, jadi seperti itu. Ini mohon maaf tetapi teman-teman ya, ini saya lakukan pengocoran tuh kemarin, sehingga ini tinggal bungkusnya doang, tetapi akan saya sampaikan. Jadi langkah saya di saat tanaman cabai itu mulai memasuki masa generatif ataupun sudah memasuki pembuahan kedua, saya lakukan ini pemberian pupuk
KNO3 putih, saya mix dengan MKP, saya tambahkan juga Karate plus boron. Jadi seperti ini teman-teman ya. Dan ini untuk dosisnya 1 kilo banding 1 kilo banding 1 kilo, ini untuk 200 liter air. Untuk 200 liter air, lalu saya kocorkan ke lubang kocornya ini, saya kocorkan ini sebanyak 200 mili. Jadi seperti itu teman-teman ya, saya kocorkan sebanyak 200 mili. Dan teman-teman cukup lakukan dalam 1 bulan tuh 3 kali saja. Jadi teman-teman dalam 1 bulan itu membutuhkan MKP nya itu 3 kilo, terus KNO nya 3 kilo, Karate plus boron itu juga 3 kilo. Jadi seperti itu, maksud berarti 9 kilo teman-teman ya. Itu dalam 1 bulan saja. Setelah itu stop, jangan dikasih lagi. Nanti kalau kebanyakan juga nanti akan menyebabkan bakal buahnya itu ya rontok. Jadi seperti itu. Jadi nanti ini bandingannya 1 kilo 1 kilo 1 kilo untuk 200 liter air di 10 hari pertama. Nanti di 10 hari berikutnya juga sama, 3 kilo untuk 200 liter air, dan di 10 hari lagi berikutnya juga sama, 3 kilo per 200 liter air, dan dikocorkan ke tanaman itu 200 mili saja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan stop, setelah itu stop, teman-teman tinggal fokus untuk penyempraian atas, pemberian nutrisinya maupun pemberian fungisida dan insektisidanya. Jangan lupa juga kalau teman-teman mau kocorkan lagi itu bisa tambahkan kalsium atau penaburan kalsium teman-teman, seperti kapur dolomit itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah ini kapur dolomitnya pun masih ada. Jadi memang untuk budidaya tanaman cabai ini ya seperti ini teman-teman, obatnya cukup mahal-mahal ya, tetapi nggak apa-apa. Memang tujuan kita adalah agar buah cabai kita itu tidak habis ya. Jadi yang saya lakukan seperti itu teman-teman ya, dan alhamdulillah tidak mengkhianati hasilnya. Ini bakal buahnya sudah kelihatan ya, cukup lumayan ya untuk di pembuahan kedua ini. Dan nanti kita lihat sama-sama bagaimana di perkembangan selanjutnya. Jadi seperti itu. Mungkin videonya sampai di sini saja teman-teman ya. Apabila ada penjelasan saya tadi yang mungkin kurang jelas, silahkan teman-teman tanyakannya saja di kolom komentar. Nanti insya Allah apabila saya membacanya akan saya jawab. Tidak perlu lama-lama lagi, sampai di sini saja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.